Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pembelajar hebat, terima kasih telah menjadi pemirsa setia channel ini. Selamat datang kembali di channel Public Speaking, Motivasi, Self Development, dan Leadership kebanggaan kita semua. Semoga dalam keadaan baik selalu. Topik kali ini sangat menarik karena merupakan salah satu cara meningkatkan skill komunikasi Anda secara signifikan. Sebelum saya share, silahkan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya sebagai bentuk dukungan Anda untuk bertumbuhnya channel ini. Terima kasih. Komunikasi yang baik antara orang tua dan anak terdengar lumrah, tetapi pada kenyataannya banyak sekali orang tua yang mengeluhkan sulitnya menjalin komunikasi yang baik dengan anak-anak mereka, terutama yang telah memasuki fase remaja. Padahal komunikasi antara anak dan orang tua memiliki peranan penting dalam proses pengasuhan. Apa yang terjadi? Hal yang signifikan terjadi karena orang tua menempatkan dirinya sebagai posisi superior dan anak ditempatkan pada posisi inferior. Orang tua merasa lebih super, anak posisinya selalu lebih rendah dan harus selalu mengikuti apa maunya orang tua. Anak harus nurut, anak harus patuh, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ngasih pendapat, sehingga komunikasi menjadi tidak hangat dan gapnya menjadi besar. Ini pendapat saya pribadi, Anda boleh setuju, boleh tidak. Konsep anak harus patuh pada orang tua sudah tidak relevan lagi dengan parenting zaman sekarang. Saya setuju bahwa anak harus dididik untuk menghormati dan menghargai orang tuanya, namun bukan berarti semua keinginan orang tua harus diikuti. Bukan berarti sebagai orang tua kita bebas menjadikan mereka sarana pemuas ego untuk selalu say yes pada kata-kata kita, terlepas dari benar atau tidaknya perbuatan, perkataan, dan pemikiran kita. Bukan berarti kita boleh menuntut mereka harus percaya pada semua hal yang kita katakan. Nggak boleh ini ya nak, nggak boleh itu ya nak, nurut apa kata ayah dan bunda tanpa menjelaskan alasan logis. Dear pembelajar hebat yang sudah menjadi orang tua, sebelum Anda mencak-mencak dan menuduh saya mengajari anak untuk boleh kurang ajar, tolong tonton video ini sampai selesai. Saya sebagai orang tua sangat tidak menyarankan anak itu patuh pada Anda, tapi didiklah anak Anda menjadi anak yang punya karakter dan mandiri, yang bertindak berdasarkan nilai dan norma. Bahagiakah Anda sebagai orang tua ketika anak Anda mengikuti kehendak Anda, namun dia kehilangan dirinya, bahkan tidak pernah berani mengungkapkan apa yang dipikir dan dirasa karena takut dicap anak kurang ajar? Padahal di satu sisi mereka terjebak dalam sebuah budaya, tradisi, kewajiban yang akhirnya membuat anak itu tertekan secara mental dan psikologis. Sekali lagi, ini pendapat saya pribadi, Anda tidak harus setuju dengan saya. Kalau saya mendidik anak-anak saya, nggak harus patuh dengan saya. Saya membuka ruang diskusi, bahkan argumentasi tentang apapun, dan itu terjadi. Seringkali perdebatan kami itu sengit ketika mempertahankan argumentasi. Para orang tua yang baperan dan otoriter itu pasti nggak akan setuju ketika saya ada momen memberikan anak-anak saya kebebasan berargumentasi dengan saya. Saya nggak tahu apakah cara saya membesarkan anak-anak saya itu sudah baik atau tidak. Namun saya menyadari didikan otoriter udah pasti merusak mental anak dan buktinya udah banyak. Anak-anak tidak perlu patuh dengan saya, tapi saya perlu melatih mereka menjadi anak mandiri dan berkarakter. Anak yang paham nilai, norma, serta menjadikan itu landasan mereka berpikir dan bertindak. Ada kata-kata dari Khalil Gibran yang selalu mengingatkan saya sebagai orang tua. Mereka lahir lewat engkau, tetapi bukan dari engkau. Mereka ada padamu, tapi bukanlah milikmu. Berikanlah mereka kasih sayangmu, bukan memaksakan pemikiranmu, sebab mereka pun punya pemikiran sendiri. Kau berikan rumah bagi raganya, namun bukan jiwanya, sebab jiwa mereka adalah penghuni rumah masa depan yang tiada dapat kau kunjungi sekalipun dalam mimpimu. Engkau boleh berusaha menyerupai mereka, namun jangan membuat mereka sama denganmu, sebab kehidupan tidak pernah berjalan mundur ataupun tenggelam ke masa lampau.
Hargai anak-anak kita. Sebagai manusia bebas untuk memilih, namun respect-nya kepada kitalah yang membuat mereka bersedia mematuhi kita. Hargai mereka, bukan kita memaksakan secara otoriter apa yang kita inginkan. Gitu ya maksudnya, pembelajar hebat. Untuk mendidik anak berkarakter kuat, stop labeling. Biarkan mereka menjadi dirinya sendiri, nyaman dengan dirinya sendiri. Kenalkan mereka ajaran agama, kenalkan etika, budi pekerti, latih mereka menilai baik, buruk, pantas, tidak pantas, menggunakan pikiran dan rasa. Bukan ruang diskusi dengan santai. Anak adalah peniru yang baik, maka jadilah contoh. Segera sadari dan minta maaf atas banyak kesalahan dan contoh tidak baik selama ini, lalu perbaiki diri. Anak adalah cerminan diri kita loh. Jika anak Anda saat ini seperti ini, coba deh lihat diri Anda. Ya, sebelum Anda nuntut anak patuh, kasih contoh yang baik bagi mereka. Anak-anak yang berkarakter tahu bagaimana bertindak itu bukan atas dasar dogma dan tuntutan, tapi atas nilai dan norma. Dan mereka adalah anak-anak yang sehat secara mental dan spiritual, itu tidak dihasilkan dari orang tua yang egois. Bagaimana mungkin Anda bisa mendidik generasi masa depan kalau Anda belum selesai dengan diri Anda sendiri? 6 kesalahan cara berkomunikasi yang sering orang tua lakukan pada anak. Yang pertama, hanya berbicara ketika ada masalah. Tidak sedikit loh dari orang tua yang berpendapat bahwa kan anaknya baik-baik aja, nggak perlu melakukan pembicaraan atau obrolan. Sadar atau tidak, hal ini menyebabkan intensitas percakapan antara keduanya sangatlah sedikit. Yang terjadi kemudian adalah orang tua hanya berkomunikasi atau berbicara ketika ada hal yang tidak sesuai dengan harapan orang tua atau ketika ada masalah saja. Akibatnya apa? Tercipta jarak nih antara orang tua dan anak. Anak memiliki perasaan nggak dihargai, cuma jadi objek sasaran koreksi orang tua saja. Dan ketika jaraknya makin lebar, terus-menerus terjadi berulang, akibatnya tentu dapat Anda prediksikan, anak akan semakin enggan terbuka pada orang tuanya, bahkan enggan pula untuk sekedar berbicara hal yang ringan sehari-hari. Yang kedua, tidak menyimak perkataan anak. Nah, ini cukup sering. Ya, banyak orang tua itu bicara atau merespon anak sambil pegang handphone, sambil melakukan pekerjaan lain, sehingga tidak benar-benar menyimak apa yang anak katakan. Parahnya, hal ini kerap diikuti oleh anak. Anak mengikuti Anda. Dia berbicara, merespon sesuatu dengan tidak fokus juga dan suka-suka dia. Akibatnya yang terjadi adalah timbul sekat antara yang satu dengan yang lain, hingga akhirnya apa yang disampaikan satu pihak diterima dan dipahami berbeda oleh pihak yang lain, jadi nggak sinkron. Ujung-ujungnya memicu kesalahpahaman. Yang ketiga, dominasi emosi. Cara berkomunikasi yang baik adalah dalam kondisi tenang. Ini penting supaya pesan dan informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dengan utuh dan mudah dipahami. Ketika berkomunikasi dengan dominasi emosi, maka yang terjadi adalah distorsi pada informasi yang disampaikan sehingga mengaburkan pesan utama yang seharusnya disampaikan. Hal-hal yang dapat memunculkan respon emosi yang berlebihan selama berbicara pada anak antara lain rasa panik, khawatir, kecewa, dan marah. Dengan gaya komunikasi seperti ini biasanya anak akan sulit memahami pesan yang disampaikan oleh orang tua. Kesalahan komunikasi seperti ini nggak boleh dibiarkan berlarut-larut, apalagi terjadi berulang-ulang dan berpola, karena efeknya jarak komunikasi orang tua dan anak akan semakin lebar. Yang keempat, underestimate. Kesalahan komunikasi pada anak ini adalah sikap yang kita suka meremehkan anak-anak. Kita merasa anak tuh selalu di bawah kita, padahal anak itu butuh dihargai. Ketika dia menyampaikan sesuatu, inginnya apa yang disampaikan itu diperhatikan, disimak, dan dipandang penting oleh orang tuanya. Jangan sampai orang tua memberikan respon yang membuat anak itu malah merasa down, merasa bersalah, merasa bodoh. Misalkan, kamu tahu apa sih? So tahu anak kecil, dan bahasa-bahasa meremehkan lainnya. Sebenarnya ketika mereka berkomunikasi, kita memberikan ruang kepada mereka untuk belajar berani, percaya diri, berpendapat. Ya, ini adalah sebuah kegiatan yang merupakan ruang bagi proses perkembangan kognitif sekaligus sosial anak.
Dengarkan dengan baik, tunjukkan jika mereka dihargai oleh Anda, dan jangan sungkan memberikan apresiasi atas usaha mereka sehingga mereka merasa aman dan nyaman ketika berbicara dengan orang tuanya. Yang kelima, sering menceramahi. Nah, ini dia nih. Setiap orang tua itu kan pasti pengen anaknya itu menjadi orang baik sehingga merasa punya kewajiban mendidik, menasehati, memberikan pesan-pesan kebaikan, wejangan-wejangan yang nggak sadar bertubi-tubi sampai terlalu berlebihan dan malah membuat anak merasa kayak dimarahi. Hal seperti ini pada umumnya terjadi karena orang tua khawatir berlebihan atas sesuatu yang mungkin terjadi pada anak mereka. Memberi nasihat itu bagus kalau dilakukan dengan cara yang tepat. Kalau enggak, anak merasa cuma dapat ceramahnya doang dan dimarahi, dan anak akan menjadi semakin menarik diri dari orang tuanya. Yang keenam, memberikan kritik tapi berlebihan. Orang tua tentu saja memiliki harapan yang tinggi terhadap anaknya. Tanpa sadar, hal ini membuat orang tua menjadi seorang kritikus yang selalu memberikan kritik kepada anak. Nah, kritik-kritik yang disampaikan dengan kata-kata yang tidak tepat dan cenderung meremehkan akan membuat anak jadi takut berekspresi, bahkan kehilangan kepercayaan diri. Kenapa demikian? Karena memberikan kritik berlebihan dapat menjadi sebab menurunnya level percaya diri dan motivasi anak. Orang tua harus belajar untuk percaya pada anak mereka. Jika anak merasa mereka tidak dipercaya, perasaan yang muncul itu kan kesel, kecewa, nggak nyaman dalam berkomunikasi dan sebagainya. Akibatnya anak menghindari berbicara dengan orang tua, ya, menunjukkan perilaku membangkang bahkan, atau sebaliknya justru menunjukkan sikap-sikap yang sangat tergantung pada orang tuanya dan tumbuh menjadi pribadi yang tidak mandiri. So, bagaimana pembelajar hebat? Menjadi orang tua memang bukan hal yang mudah kan? Itu adalah proses belajar seumur hidup. Hormat saya untuk semua orang tua yang tidak pernah lelah memantaskan diri menjadi orang tua terbaik bagi anak-anaknya. Demikianlah sesi sharing pada hari ini. Pada video selanjutnya, saya akan mengulas topik inspiratif lainnya seputar dunia public speaking, motivasi, self-development, dan leadership. Pastikan Anda sudah mengaktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi tentang konten terbaru saya. Yang baru hadir dan berkenalan dengan Coach Prim pada hari ini, silakan untuk subscribe, like, dan share video ini agar manfaatnya menjangkau lebih banyak orang. Saya Premi Putri Suryatmaja pamit undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terus semangat meningkatkan diri menjadi excellent communicator.